Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama Best Partner Education dan Bansa Foundation. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kelas gratis episode 8, Visa Student dan PTI Akademik sebagai kunci sukses kuliah ke luar negeri. Bersama dua narasumber kita yang keren banget, yaitu Mr. Adib. Adib Fatin Irsadi Esos, beliau adalah PT Expert in Asia dan juga instructor in Bansa Foundation. Dan second speaker kita adalah Kak Elida atau Miss Elida, Elida Gipsiko, BA. Beliau merupakan Bachelor of Audio Engineering and Sound Production, GMC Academic Sydney. Beliau juga merupakan Branch Manager dari Best Partner Education Cabang Singkawang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa. Saya merupakan Education Consultant dari Bansa Foundation. Saya yang akan memandu acara pada hari ini dan acara pada hari ini akan kita buka, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh pemateri pertama, yakni Mr. Adit. Kemudian pemateri kedua, yakni Miss Elida, dan akan ada sesi tanya jawab di setiap sehabis pembahasan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin boleh dimulai oleh pemateri pertama. Dipersilakan, Mr. Adib. Oke, terima kasih Salsa. Sebentar ya, aku coba buka meetingnya. Pertama-tama aku kedengaran nggak? Can you? Kedengaran? Oke, wait. Sebentar ya, aku izin share screen. Oke, udah kelihatan? Sudah. Oke, nice. So, um, pertama-tama perkenalkan dulu, nama aku Adi Fatin Irsadi. Aku salah satu pengajar di Bansa Foundation. So, I have been teaching PTE and also IELTS for the past few months, and I've seen a lot of practical experiences. Aku sudah melihat beberapa banyak sekali kasus-kasus di mana PTE dan juga IELTS ya, especially English test itu dianggap sebagai sebuah tes bahasa Inggris saja. Dan ini adalah sebuah opening remarks yang ingin aku tekankan terus ke teman-teman, terutama yang mau ngambil PTE atau bahkan tes-tes lain seperti IELTS dan TOEFL IBT. Nah, pertama-tama kita kenali dulu dengan Pearson Test of English ini atau PTE. Jadi apa sih yang membuat PTE ini spesial? Kok kenapa kita nggak ambil IELTS saja? Ya nggak? Jadi itu ada beberapa poin penting yang perlu diingat oleh teman-teman yang mau ngambil PTE. Pertama, PTE itu adalah salah satu tes yang paling cepat keluarnya, yaitu sekitar 2 sampai 5 hari ya hari bisnis. Dan tidak hanya itu, tesnya juga sangat fleksibel. Kalau kalian pernah ambil IELTS atau misalnya mock test IELTS, kalian pasti sadar bahwa tesnya itu sangat kaku ya, sangat statis, di mana kalian harus mempersiapkan ya 4 jenis skill sama juga seperti PTE, tapi kalian harus melakukannya secara paper base. Artinya kalian harus menulis jawaban kalian di kertas dan nggak masalah kalau misalnya pilihan ganda. Tapi kalau soalnya sebuah esai, kalau soalnya sebuah em, tulisan ya yang harus kalian tulis secara ini, secara langsung, bakal susah ya kan? Makanya banyak sekali yang ngambil PTE karena soalnya itu sangat fleksibel, sangat fleksibel. Banyak sekali skill bahasa Inggris kalian itu yang tidak hanya terbatas pada kemampuan berbicara secara spontan atau bahkan berbicara secara ya kayak presentasi seperti ini. Tidak hanya itu, PTE juga salah satu tes yang paling time efficient. Jadi hanya sekitar 2 jam aja kalau kalian membutuhkan hasil tes bahasa Inggris dengan cepat. Misalnya ada tiba-tiba minggu depan udah ada sorry, bukan minggu depan mungkin ya, bulan depan misalnya. Ada beasiswa baru terbuka dan kalian harus kebut-kebutan nih seperti LPDP, em, ya kayak LPDP X, AAS kemarin begitu kan. Banyak yang tiba-tiba mau ngambil PTE-ITS gara-gara mereka tidak punya sertifikasi IELTS. Makanya mereka langsung ngejarin tuh ngambil PTE-ITS because it is one of the most time efficient test that you can take and it only takes around 2 to 5 business days. Nah, nggak cuma itu, dia juga merupakan tes yang computer based dan AI powered. Jadi, objektivitas itu sebenarnya lumayan subjektif ya untuk semua orang. Jadi, soal seperti apa sih menurut kalian itu sebuah soal yang objektif atau tes apa sih menurut kalian objektif? Sebenarnya juga lumayan subjektif.
Karena kalau kalian misalnya ambil IELTS dan kalian lebih percaya dengan manusia, ya kalian boleh ambil IELTS, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian lebih percaya ke AI karena mereka nggak punya bias sebagai seorang pembicara bahasa Inggris misalnya gitu kan, kayak di IELTS yang rata-rata ya rata-rata examiner itu adalah orang-orang native English, kalian boleh mempercayai AI saja dengan begitu. Nah, jadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, IELTS test itu bakal melatih kalian atau memeriksa kemampuan kalian dalam 4 skill, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Dan 4 skill ini kenapa penting itu dipahami karena bakal berbeda juga dari tes bahasa Inggris yang sering kali kita jalani ya selama SMA dan bahkan sebelum ngambil IELTS 1 PTE. Contohnya seperti TOEFL ITP. TOEFL ITP itu hanya mengetes skill kita di bagian writing dan speaking. Kita tidak perlu membaca apapun, kita tidak perlu berbicara ke orang manapun, dan mungkin kita hanya dites pada segi listening dan reading saja di sini. Dan itu memang sebuah kemampuan bahasa Inggris yang baik, akan tetapi terlalu pasif, ya kan? Tidak membuktikan bahwa Anda bisa berbahasa Inggris secara aktif atau contohnya seperti written atau bahkan spoken. Makanya tes-tes seperti PTE dan IELTS itu jauh lebih mahal biasanya dan juga jauh lebih elaborate ketimbang tes-tes ITB. Dan untuk PTE test sebenarnya jenisnya banyak, tapi yang biasanya kita ambil dan kita sediakan itu adalah PTE akademik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak menerima hasil tes PTE itu adalah PTE akademik. Kalau misalnya kalian mengambil PTE akademik online misalnya, pertama tidak tersedia di Indonesia. Kedua, ini hanya diterima untuk orang-orang yang sudah ada di Australia dan diminta memang secara langsung oleh institusinya. Walaupun lebih enak ya karena online kalian nggak perlu pergi ke tes centernya dan semacamnya. Tapi makanya tetap disediain PTE akademik di Indonesia. Oke, untuk tesnya. Jadi, as an overview, technically sebenarnya ada 4 part ya, sama seperti yang skill saya sebutkan tadi, ada 4 skill, speaking, listening, reading, dan writing. Tapi kalau kita lihat secara administratif di bagian PTE test itu, mereka hanya memiliki 3 part. Nih, ini task format yang baru, masih tetap 3 part. Part pertama adalah speaking dan writing. Di sini kalian akan dites secara ya kemampuan kalian membaca dan kemampuan kalian berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi tidak akan dites seperti di IELTS. Kalau di IELTS kan kalian bakal dites seperti di interview, tapi di sini kalian nggak akan di interview. Kalian bakal disuruh baca sebuah teks, kalian bakal direkam suaranya, dan kalian bakal dicek sama AI itu apakah cara kalian membaca, intonasi kalian, ritme kalian, dan pronunciation kalian itu on point atau enggak gitu. Dan tidak hanya itu, kalian juga bakal dites dalam berbagai macam skill juga. Kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang nggak bagus dalam membaca, misalnya kan, atau punya kemampuan yang kurang dalam presentasi, yaitu seperti membaca, kalian akan dites juga dalam skill berbicara secara spontan. Dan itu bakal dites di bagian yang namanya itu retail lecture dan describe image. Banyak sekali jenis-jenis soalnya. Nah, di speaking dan writing, bagian terakhirnya akan diisi oleh 2 soal yang isinya itu mengetes kemampuan kalian dalam menulis. Jadi pertama itu adalah summarize written text, baru yang selanjutnya adalah write essay. Nah, jadi cuma ada 2 soal yang akan kalian kerjakan sebagai indikator apakah kalian bisa menulis dengan baik atau tidak di PTE test. Makanya dia disatukan dengan speaking test itu. Karena nggak perlu dijadikan sebagai tes terpisah di sini. Plus, skill-skill kalian yang lain akan juga dites di bagian soal-soal yang berbeda. Misalnya kalau kalian lagi mengerjakan soal listening test, dan di listening itu kalian perlu menulis sebuah jawaban dalam bentuk um, ya sebuah paragraf, contohnya kayak ya betul, kayak summary spoken text. Kalian ujung-ujungnya bakal dicek juga kemampuan menulis kalian di bagian listening test. Jadi bakal ada berapa persen listening skill kalian dan berapa persen writing skill kalian yang tersebar di seluruh soal-soal yang berbeda ini. Nah, untuk detailnya bisa dilihat, dan bahkan mungkin kalau misalnya ada yang mau screenshot juga boleh. Jadi part-part yang saya bicarakan itu soalnya ada seperti ini. Jadi misalnya di part 1 atau part 1 of the speaking test, kalian pertama akan dites dengan read aloud. Yang kedua baru repeat sentence.
describe image, retail lecture, baru yang terakhir adalah answer short question. Dan rata-rata jenis-jenis soalnya ini lumayan self-explanatory. Contohnya kayak read aloud. You gotta read something aloud jadinya. Kalian nggak boleh baca kayak bisik-bisik, itu nggak boleh. Jadi kalian harus benar-benar membaca seolah-olah kalian itu menjadi seorang presenter. Literally seorang presenter. Dan memang yang diminta itu seperti cara seorang presenter. Kalian nggak boleh menambahkan kata-kata tertentu, walaupun biasanya mulai ini ya, untuk speaker-speaker C1 atau C2 mungkin ada kebiasaan menambahkan artikel yang sebenarnya nggak ada di dalam kata-kata tersebut. Biasanya udah mulai kebiasaan ditambahin. Termasuk juga ritme dan intonasi. Biasanya problem-problem kita yang A1 atau A2 speaker biasanya itu punya masalah di ritme. Kita nggak tahu punctuation, kita nggak tahu cara membaca koma ini di koma itu. Jadi hitungannya kayak kalau kita pernah belajar mengaji gitu ya, kita nggak baca tajwidnya gitu. Kalau dibandingkan dengan mengaji, kita baca terus aja, nggak ada titik, nggak ada koma, dan tidak mengindikasikan satu informasi, dan informasi yang lainnya itu merupakan informasi yang penting gitu. Karena dalam satu kalimat itu, kalau kita lihat lagi secara teoritisnya gitu ya, em, dalam satu kalimat itu kan terdiri dari beberapa klausa. Ya bisa satu klausa, tapi bisa lebih banyak klausa. Tapi biasanya satu klausa lebih penting dibandingkan klausa lainnya. Makanya disitulah kita tekankan dalam read aloud. Selanjutnya repeat sentence misalnya. Repeat sentence dan answer short question itu adalah dua soal yang lumayan sulit sebenarnya, karena mereka membutuhkan kemampuan kamu mengingat untuk repeat sentence terutama. Repeat sentence itu bakal mengetes apakah kamu bisa mengulang kata-kata yang disebutkan di dalam audio tersebut secara persis sama. Jadi kamu misalnya mendengar suatu sentence itu. Budi and Andi bought a bread tomorrow, misalnya. Will buy a bread tomorrow, misalnya. Kalian harus menyebutkan kalimat yang sama persis yang disebutkan sama audionya. Answer short question itu hanya berisikan sebuah pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan itu literally kayak gini, misalnya disebut apa aksesoris yang digunakan di kepala seorang raja. Misalnya seperti itu. Jawabannya kalian nggak perlu aksesoris di kepala seorang raja disebut, nggak perlu. Langsung sebut saja, misalnya mahkota. Kalau dalam bahasa Inggris ya crown. Gitu. Tapi ya pertanyaannya bakal dalam bahasa Inggris, nggak mungkin dalam bahasa Indonesia juga, ya kan? Nah, terus untuk describe image dari lecture, kenapa aku pisahin? Karena mereka merupakan jenis soal yang kurang lebih sama, yaitu mengetes kemampuan kalian presenting an abstract idea. Retail lecture itu membutuhkan kalian mampu tidak hanya mempresentasikan ide, tapi juga mencatat sebuah ide. Jadi kemampuan mencatat dan mengulang kembali apa yang sudah kalian dengar itu sangat penting di sini. Berbeda dengan repeat sentence, di mana kalian kalian harus mengulang satu kalimat, di retail lecture kalian harus mengulang satu audio yang panjang itu sekitar 1 sampai 2 menit. Nah, tapi nggak masalah karena kalian nggak perlu apa ya, mengulang audio tersebut secara persis sama. Kalian diminta untuk mensummarize atau memberikan sebuah rangkuman dari audio yang baru saja kalian dengar, yaitu sebuah lecture. Udah pasti sebuah lecture. Jadi kalian nggak bisa expect bakal ada dongeng, bakal ada cerita yang ya day to day basis gitu. Tapi yang bisa kalian expect dalam audio tersebut adalah sebuah penjelasan, misalnya bagaimana teknologi komunikasi itu terbentuk, misalnya. Yeah, there will be a lot of vocabularies that will be intimidating for some people, tapi nggak apa-apa menurut aku, karena ujung-ujungnya siapapun yang mau ngambil PT akademik, kalau dia mau ngambil IELTS juga bakal ngambil IELTS akademik. Dan it's basically they will basically have the same type of questions and also text, pasti sama pembahasannya juga. Nah, untuk describe image, kalian bakal untuk orang yang udah pernah ngambil IELTS mungkin bakal familiar dengan jenis soalnya nih, karena kalian disuruh menjelaskan sebuah gambar. Kalau di IELTS, kalian bakal menjelaskan sebuah gambar grafik biasanya. Atau, oh iya betul, grafik bisa aja pie chart, bisa aja line chart, atau bisa aja sebuah diagram. Di sini, kalian juga melakukan hal yang sama, tapi kalian tidak menuliskan grafik tersebut, tapi kalian menjelaskannya secara verbal. Nah, itu aja yang membuat mereka berbeda di antara IELTS dan PTE-nya di sini. Untuk writing, kalian disuruh mengerjakan dua soal seperti ini, yaitu summarize written text dan write essay.
Essay-nya ini agak sedikit berbeda dari yang di IELTS. Kalau di IELTS itu kalian disuruh menulis sekitar 250 kata dalam waktu 40 menit, tapi ingat ya, paper based. Kalau di sini kalian harus menulis 200 kata minimal dalam waktu 20 menit. Nah, jadi memang lebih pendek waktunya, tapi perlu dicamkan lagi, kalian menulisnya diketik. Kalian tidak perlu menulisnya secara tertulis dengan kertas. Karena kalau kita menulis dengan kertas, ya obviously it's going to take a longer time, ya kan? Karena kalian harus menghapus, kalian perlu planning lagi. Kalau salah tulis, ya lebih jelek lagi. Di sini kalian bisa copy paste bahkan kalau misalnya ada yang salah. Paragraf pertama kalian ternyata lebih cocok berada di paragraf kedua. Ya udah, kalian tinggal copy paste saja. Masih bisa dilakukan. Nah, selanjutnya di reading dan listening akan aku gabung-gabungin sedikit karena mereka ini basically have the same type of questions juga. Contohnya kayak fill in the blanks, multiple choice, ya kan? Bisa kalian juga lihat juga di sini fill in the blanks dan multiple choice. Dan ada juga yang namanya summary spoken text. Tapi di reading nggak ada yang namanya summary spoken text karena kalian nggak bakal mendengarkan sebuah audio kalau di reading. Kemampuan reading dan listening kalian itu sudah harus apa ya? Sudah harus dilatih, terutama dalam habitnya mendengar vocabulary yang sedikit lebih kompleks atau ya akademik, yang lebih akademik. Karena kebiasaannya, terutama untuk kita ya, untuk kita yang belajar bahasa Inggris secara otodidak atau bahkan kita yang belajar bahasa Inggris secara formal, permasalahan utama kita adalah kita kadang nggak paham vocabulary-vocabulary yang digunakan secara akademik. Dan mau tahu contoh seperti apa yang digunakan oleh vocabulary-vocabulary akademik itu, you can probably see it in a lot of articles, artikel ilmiah ya, bukan cuma artikel berita biasa saja yang dalam bahasa Inggris. Nah, untuk melatih masing-masing skill ini, pertama reading dan listening, kalian ya obviously you gotta read more, you gotta listen more, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kalian baca, apa yang harus kalian dengar. Biasanya what I would suggest my students is that to watch YouTube videos yang ya obviously gitu kan. Karena apa ya, sumber yang berasal dari YouTube itu sudah terlalu banyak menurut aku. Banyak banget. Kalian bisa cari um, practically anything gitu. Misalnya kalian suka badminton. Jadi instead of searching badminton competition in Indonesia gitu kan, in bahasa Indonesia, you can probably start searching for it in English. Jadi kalian mulai belajar memformulasi sebuah kata atau bahkan prompt dalam sebuah di browser internet menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi membiasakan diri dalam bahasa Inggris itu juga sangat penting ya, kecuali untuk menerima informasi, tapi juga bagaimana kalian memberikan informasi itu. Nah, tadi aku sudah bahas sedikit tentang em, komunikasi, ya kan, kemampuan kita dalam berkomunikasi. Jadi ada satu pesan yang selalu aku sampaikan ke semua test taker, mau itu IELTS, PT atau bahkan TOEFL, pahami bahwa PTE, IELTS atau bahkan TOEFL itu mereka bukan cuma sekedar tes bahasa Inggris gitu. Jadi yang harus kalian persiapkan pertama-tama adalah communication yang akan mempengaruhi mentalitas kalian. So, take this mentality. This kind of test is not going to be just a mere English test, but a communication test. Jadi apa maksudnya communication test? Jadi communication test itu kan bukan cuma sekedar kalian itu bisa berbicara berbahasa Inggris, tapi kalian bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan koherensi yang tinggi. Nah, jadi komunikasi itu kan sebenarnya ya bisa dianggap sebagai seni, tapi intinya adalah proses di mana kamu menyampaikan satu informasi dan menerima informasi lainnya. Jadi apabila kamu berbicara tapi informasinya nggak sampai, ya artinya komunikasinya jelek dong, ya kan? Nah, makanya kalau kalian cuma berfokus bahwa ini adalah tes bahasa Inggris, you can probably learn a lot of vocabularies, but you will never be able to compile them into a coherent sentence. Jadi sia-sia juga kalian bisa mempelajari satu kamus, tahu semua arti kata dalam kamus bahasa Inggris. Tapi kalau kalian nggak mampu menyampaikannya dengan efektif atau bahkan optimize, sia-sia juga karena kalian nggak bisa menggunakannya dengan praktis begitu. Nah, next second one is the balance of knowledge. Jadi ada dua knowledge yang perlu kalian improve untuk mempersiapkan diri di PTE test. Pertama yaitu rule mastery. Rule mastery itu adalah ya kemampuan kalian atau pemahaman kalian atas aturan di PTE. Jadi maksud aku aturan bukanlah kayak oh kalian ke sana harus pakai baju formal, enggak, kan itu maksud aku. Tapi apa sih yang diminta dari masing-masing soal? Karena kita sudah lihat ya tesnya ada berapa banyak soal nih.
jenisnya beda-beda dan jenisnya meminta soal yang berbeda-beda juga. Sebenarnya bisa em, dihindari masalah-masalah seperti role master itu selama kalian membaca perintahnya dengan baik. But there are some of us who really hate it reading the rules gitu. Bukan malas baca aturannya sih, tapi lebih ke malas membaca perintahnya. Dan ini sangat detrimental to their score. Ada yang benar-benar gara-gara nggak paham aturannya, jadi mereka nggak nulisnya dalam satu sentence misalnya, tapi malah nulis dalam multiple sentence. Sedangkan soalnya minta dia nulisnya dalam satu sentence. Artinya mereka harus nulis satu kalimat. Tapi di soal yang dijawab mereka menulisnya dalam tiga kalimat. Makanya nilainya jadi menurun. Padahal skillnya bagus banget gitu. Jadi harus ada balance in your raw English skill and rule mastery. Karena sia-sia kalau English skill kalian itu bagus, tapi kalian nggak mau apa ya? Kalian nggak mau lewat aturan-aturan yang sudah disediakan sama si PTI-nya. Makanya akan susah kalian mendapatkan nilai tertinggi di PTI juga ujung-ujungnya. Terus next, last one is your sustainability on English learning. Jadi belajarlah untuk mencintai bahasa Inggris gitu. Nah, ya beberapa dari kita mungkin benci banget dengan bahasa Inggris. Aku juga dulu benci banget dengan bahasa Inggris, gak apa-apa. But jangan anggap Inggris itu sebagai sebuah PR. Jangan anggap sebagai sebuah ya kerjaan aja gitu. Tapi treat it as a habit. Jadi kayak tadi yang aku ceritain, mulailah mendengar lagu-lagu misalnya dari yang berbahasa Inggris bisa atau bahkan podcast. Mulailah dengar podcast-podcast dalam bahasa Inggris atau misalnya itu di level misalnya level itu masih terlalu sulit, kalian mulailah nonton video atau bahkan baca artikel dalam bahasa Inggris. Karena tidak hanya secara apa ya untuk membantu kemampuan kalian dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya juga dapat membantu kalian dalam menerima informasi yang lebih diverse, yang lebih banyak dan bervariasi ketimbang informasi yang bisa kita terima dalam bahasa kita sendiri. Jadi ya ada yang pernah bilang kan bahwa bahasa itu adalah jendela ilmu juga, jendela ilmu kalau nggak salah ya, atau buku. Tapi kurang lebih sama. Karena siapapun yang bisa berbahasa Inggris itu pasti pernah membuat artikel atau informasi di dalam internet. Jadi informasi yang berada yang ada dalam bahasa Inggris itu jauh lebih banyak ketimbang di bahasa kita sendiri. Karena bayangin aja satu negara misalnya ke Indonesia pasti membuat artikel dalam bahasa Inggris juga, apalagi negara-negara yang memang sudah berbicara bahasa Inggris juga seperti Inggris misalnya atau bahkan United States atau bahkan Australia. Itu aja udah berapa negara kan dan mereka salah satu negara-negara terbesar dengan iya, dan salah satu negara maju juga. Jadi mereka memiliki akses informasi yang juga lumayan up to date gitu dibandingkan dengan informasi yang kita miliki. Nah, lastly, what to look out. Jadi ini lebih kepada apa sih yang harus aku jaga nih gitu. Pertama yaitu physical and psychological variables. Jadi yang selain ketidakmampuan memahami aturan atau bahkan membaca perintah soal, kadang beberapa test taker itu juga memiliki variabel seperti sakit atau bahkan ya sakit secara psikologis. Aku bukan mengatakan gila, tapi maksud aku adalah sedang sedih, dilanda sedih, atau bahkan sedang depresi. Dan ini benar-benar bakal mempengaruhi nilai kalian secara signifikan, serius. Jadi, kalau kalian mau ngambil tes, be at your best optimized version. Olahragalah, misalnya setiap hari, atau bahkan ya make sure that you are not sad, make sure that everything is going fine at that day. Gitu. Jadi ya plan ahead, um, usahakan nggak ada emotional turmoil within those weeks gitu kan sebelum kalian ngambil PT test juga. Next, up to date. The only constant is change. Ingat itu. Jadi kalian harus juga cek the latest news. Karena PT ini adalah tes yang fleksibel ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah soal di dalam PT ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Bisa saja tahun depan misalnya. Kayak tadi bahkan yang aku tunjukin itu adalah format yang baru untuk tahun ini. Dan akhir-akhir ini mulai ada beberapa test taker yang menerima soal-soal yang tidak pernah diterima mereka sebelumnya. Tapi jangan takut kalau misalnya menerima soal-soal yang belum pernah dipelajari. Karena biasanya soal tersebut cuman sekedar soal ya testing aja gitu. Mereka mau ngumpulin data apakah tes dalam jenis soal seperti ini nih cocok atau enggak digunakan untuk orang-orang. Ya, makanya mereka cuman data mining aja menggunakan soal itu. Soal-soal seperti itu tidak akan dinilai di PT asli. Terus, lastly, ya, perception on English. So, has English become part of your daily life? Karena ujung-ujungnya,
setelah kalian mengambil PTE test atau bahkan katakanlah kalian mengambilnya untuk WHV. Kalian udah ngambil PTE test dan kalian udah berencana untuk ngambilnya untuk WHV. Kalian sampai di sana sekalipun juga membutuhkan skill bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian stop belajar bahasa Inggris setelah kalian sampai di Australia, kayaknya lebih nggak ini ya, lebih nggak sesuai jadinya kalau kamu udah dapat PTE test sampai di Australia terus berhenti belajar bahasa Inggris karena kalian justru butuh itu di sana. Bukan cuma untuk sampai ke Australia gitu kan, tapi untuk bertahan hidup juga di sana. Karena bakal sia-sia kalau kalian nggak bisa negotiate your value, misalnya udah kerja di sana, kalian nggak bisa negosiasi um, gaji kalian ke bos-bos kalian di Australia misalnya. Jadi sia-sia. Termasuk juga untuk student, kalian nanti kalau misalnya disuruh ngerjain tesis gitu kan, katakanlah kamu um, S2 gitu, student magister master student gitu di sana, bakal sia-sia juga kalau kamu nggak memiliki kemampuan atau vocabulary bahasa Inggris yang tinggi dalam tesis kamu gitu. Jadi akan menyulitkan kamu juga kalau kamu masih menganggap English itu sebagai ya part of a job aja gitu, atau bahkan ya suatu batu yang harus aku pecahin gitu. Nah, ketimbang jadi batu yang harus kamu pecahin, coba jadiin batu yang bisa kamu panjat gitu aja. Gitu. Jadi untuk mencapai jalan selanjutnya gitu. Oke. Nah, mungkin sampai di situ saja mengenai PTE test. Jadi kita sudah membahas tentang formatnya. Kita juga sudah membahas tentang apa yang harus disiapkan, yaitu pertama mentalitas kita, kedua knowledge kita, dan ketiga yaitu sustainability of that knowledge. Jadi sia-sia kalau kita belajar bahasa Inggris, tapi ya udah stop setelah kita mendapat nilainya. Jadi learning is a progressive, it's an ongoing process. Pasti berjalan terus-menerus, nggak bakal bisa berhenti. Tapi it's a good thing, karena ujung-ujungnya kalian juga bakal butuh gitu, walaupun udah sampai di sana. Nah, so far, do you guys have any questions? Gimana, Salsa? Mungkin kita pertanyaannya sampaikan secara langsung aja, atau kita ditabungin dulu aja gitu. Ya, oke. Terima kasih Sir Adib atas pembahasannya yang udah dalam banget kayaknya. Nah, untuk teman-teman mungkin sebentar. Apakah ada yang bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh open mikrofon, open cam, kemudian langsung bertanya pada Sir Adib. Mungkin boleh diinin dulu kali ya, Dip. Apa video ininya, share screennya. Oke, thank you. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir, jadi kita dari Best Partner dan Bansa ini sedang ada promo khusus untuk teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman yang ada di Zoom. Jadi untuk teman-teman yang mau keluar negeri, mau belajar atau mau bekerja, itu kita ada promo paket khusus potongan untuk kelas International English Masterclass dan PTE atau IELTS WHV Preparation. Jadi untuk teman-teman juga yang visa student bisa pakai promo ini. Jadi ini promo memang benar-benar potongan khusus untuk teman-teman yang lagi ada di Zoom ini. Nah, mulai kelasnya kapan? Mulai kelasnya itu tanggal 4 November. Dan untuk teman-teman yang di bawah pretestnya 25, nanti kita akan sarankan untuk masuk kelas International English Masterclass. Tapi untuk teman-teman yang nanti pretestnya mungkin di atas 25, teman-teman bisa masuk ke PTE Preparation Class. Tuh, jadi apakah ada yang mau bertanya? Ah, Ya? es. Itu harganya ini lagi ya, update lagi ya. Kayaknya kemarin 56 berapa gitu. Iya, khusus untuk Sekarang 57 iya, 5.300. khusus untuk yang ada di webinar ini kita kasih potongan harga. Ini spesial Oh untuk gitu. teman-teman yang sedang hadir. Jadi ini slotnya terbatas banget. Jadi teman-teman untuk yang mungkin mau untuk promo ini nanti bisa chat ke nomor sebentar. Nomornya ini aku share di ini ya.
Ya, teman-teman. Jadi mungkin saya boleh bantu jelaskan sedikit mengenai kelasnya. Jadi Mhm. kelasnya ini berlaku hanya untuk di bulan Oktober saja dan kita tidak tahu akan kita perpanjang atau tidak. Namun satu hal yang pasti ini adalah kelas yang kita subsidi buat teman-teman semua Benar. yang sudah setia mengikuti seminarnya Best Partner Education. Nah, jadi ini seperti bentuk rasa terima kasih kami. Kami merasa bahwa harga yang kita miliki kemarin itu sudah sangat reasonable karena melihat kualitas yang kita berikan juga sangat baik, sangat banyak fasilitas yang kita berikan. Namun kita merasa bahwa kita harus memberi lebih banyak lagi. Kita tidak mau hanya menerima saja, tapi kita mau memberi lebih banyak lagi kepada para teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Jadi kita berikan potongan yang sangat besar untuk kelas online dan kelas offline. Kelas offline itu 30% potongannya dari 4.250, sisa 2.975 saja. Dan untuk kelas online itu dari 4.250.000 dan hanya tersisa 2.550.000 saja. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada paket yang plus tes yang di kanan ini, yang 5,7 itu kelas 30 jam plus tes online dan kalau yang kiri itu adalah kelas 60 jam yang dari kelas fondasinya sampai ke kelas PTI-nya atau IELTS. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan harga yang kemarin kita sudah ubah harganya supaya bisa lebih inklusif lagi dan bisa lebih terjangkau. Kak, boleh ini nggak boleh nyicil 2 kali nggak? Boleh. Kita sudah Nah, berikan potongan gede banget, tapi kita juga berikan promo tambahan, boleh cicil 2 kali. wah, jadi menarik banget Jadi ya teman-teman. teman-teman yang merasa perlu negosiasi atau apapun, jangan sungkan buat sampaikan. Kita akan bantu sebisa mungkin. Nah, benar banget. Karena teman-teman semua kita sudah anggap keluarga, kita mau teman-teman semua bisa sukses dengan bahasa Inggris yang baik. Karena English is one of the key to success in today's industry. Wah, mantap Thank you, banget. Ini Nabila. langsung dari Chief Marketing Officer kami. Jadi kayak ini spesial diberikan untuk teman-teman yang lagi hadir di webinar ini. Jadi teman-teman bisa manfaatin, jangan sampai kehabisan juga karena kuotanya terbatas. Dan teman-teman bisa langsung hubungin ke nomor yang tadi udah aku share. Terus abis itu teman-teman juga bisa ikutin Instagram kita, Best Partner Education dan Bansa Foundation. Teman-teman boleh follow dari sekarang. Siapa tahu nanti bakal ada promo-promo kejutan yang lebih wah lagi dari ini. Nah, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi PTI akademik tadi? Kak, izin bertanya, itu udah include sama tesnya berarti ya? Kan untuk tesnya kan sekitar 3.150 atau belum di harga 57 itu. Kalau yang 57 ini udah include ya Kak. Jadi yang 57 ini udah sekaligus PTI official testnya sama preparation kelasnya. Jadi kelas kursusnya selama 30 jam. Oh, kalau untuk tesnya berarti online atau bagaimana, Kak? Tes Tesnya sen. nanti perlu datang ke tempat tesnya, Kak, di Nah, Surabaya atau Pontianak atau di Tangerang. iya. Oh, Kak Muti. oke, oke. Hmm. Sama, oh ya, buat teman-teman ada nggak nih yang kira-kira saat ini mau ngejar WHV dalam waktu dekat? Mungkin boleh Saya Kak, ketik 555. Kak saya Kak. Renaldi ya? Ini- Oke, iya, ini Saya juga, Kak, niatnya. untuk Saya juga. oke. untuk pengumuman WHB kan udah dekat itu, udah diumumin juga kan di IG-nya di Jen kan. Ini nggak bisa Betul. berarti untuk ngejar WHB Kak ya? Soalnya kelasnya kan baru dibuka tanggal 4 kalau nggak salah itu Oke, tanggalnya. oke. Kalau begitu spesial lagi buat webinar di yang hari ini, aku berikan kelas promo lagi. Itu kelas turbo, kelas express. Dan teman-teman nggak perlu bayar sebesar ini, teman-teman hanya perlu bayar sekitar 1,2 juta aja. Jadi kalau misalnya ada 3-4 orang, 5 orang kita tetap mulai. Dan nanti kelasnya kita selesaikan dalam waktu 3 hari. Namun saya perlu kepastian juga teman-teman mau tesnya tanggal berapa. Jadi supaya kita bisa atur tesnya tanggal berapa, selesai kelasnya tanggal berapa, dan pretestnya berapa. Jadi selesai dari webinar ini, teman-teman tinggal lapor ke saya atau ke Nabila, pretestnya berapa, dan saya akan bikinkan plan untuk kelas 3 hari. Selesai. Setelah itu, teman-teman bisa ambil tes. Nah, Kak Juan, mohon maaf.
Kemarin kan saya coba untuk yang detail itu kan diminta untuk nyoba retest kan. Saya trial Hmm. itu angka saya skornya dinilai 26 Kak. Berarti kan di atasnya 25 itu udah bisa masuk kayak. Masuk sih, masuk, masuk. Di atas 25 masuk lah. Bisa diusahakan dalam waktu 3 hari. Hanya perlu satu hal yang pasti, kita tidak bisa pastikan kakak pasti lolos, namun berdasarkan prediksi kami, kalau misalnya kakak sudah di atas 25 dan belajar mengenai modul PTI yang kita berikan sesuai metrik dan rubrik penilaian PTI yang memang sudah menjadi kurikulum kami, maka kemungkinan besar impact untuk mendapatkan possibility untuk mendapatkan nilai di atas 30 itu ada. Ya, at least I can say kalau misalnya kakak dalam 3 hari bisa belajar dengan sangat sangat fokus dan intens, I guess you can make it. I guess you can make it to like 30 or 32. Kak, Oke. kemarin juga saya udah Ya. coba untuk mock up ya, tapi di speakingnya tuh agak terhambat gitu. Jadi nanti apakah di kelas bisa lebih di apa ya, lebih difokusin gitu. Karena kan kalau speaking kayaknya penting banget ya. Betul. Ternyata memang Ya. untuk Jadi kalau skornya misalnya di sepertinya kelas sih, speaking rendah. biasa yang ngajar kan Sir Adib ya. Nah, Sir Adib itu tadi seharusnya udah jelasin sih. Kalau di PT itu kan dia tidak seperti IELTS. Bukan free bukan free answers gitu. Bukan jawaban yang sesuai kreativitas kita. Namun jawaban yang kurang lebih sudah pasti seperti kalau misalnya answer short question, what's the color of the sun? Kita jawabnya yellow. What is the color of the ocean? Ya blue. Kita akan lebih latih di bagaimana cara memaksimalkan skor di speaking, terutama di read aloud, detail lecture, sama describe image. Karena tentu ada beberapa format yang bisa digunakan supaya untuk mendongkrak nilai di speakingnya Kak Muti nanti. Nah, jadi kita fokus ke sana. Kak Muti punya kekurangan, kita mengerti, dan kita akan fokus buat menutupi kekurangan itu dan fokus ke kelebihannya Kak Muti. Di speaking, memang itu adalah kunci utama supaya skor PT tinggi, karena di PT ada hierarki penilaian. Kalau speaking dan writing lebih tinggi, maka nilai yang lain bisa overall overall skornya bisa lebih tinggi juga. Oh, kalau misalnya untuk PTI berarti dia kemarin saya nyobanya IELTS sih beberapa Ya, kali gitu ya, mock up-nya juga. Kalau untuk PTI belum sama sekali. Kalau untuk skor akademik PTI berarti berapa ya, Kak? minimal 30 kalau misalnya untuk WHV. Minimal 30, oke. Ya, walaupun walaupun dia Tapi modulnya kalau misalnya akademik, kita ya, untuk student visa nantinya gitu, Kak, apakah bisa juga gitu? Jadi kayak, stud- iya, buat student visa aja juga gitu. Itu kira-kira berapa, Kak, kalau untuk di PTI gitu? Oke, kalau misalnya kita tanya WHV dengan student visa itu punya gap yang berbeda jauh untuk minimal skornya. Skor minimum buat student visa itu 52. Skor minimum untuk WHV itu 30. Jadi gapnya lumayan jauh. Aku belum tahu Kak Muti kemarin IELTS dapat berapa. Kalau misalnya dapatnya di sekitar 4,5 atau 5, maka ada possibility buat kita bisa bantu dongkrak nilainya dalam waktu 1 bulan hingga 1,5 bulan untuk mencapai nilai yang dibutuhkan untuk student visa. Oke, oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kalau memang mau gedung baru memang ini lantai terkait PTI akademik atau lainnya. Lantai 4 itu udah ruangan tes, ruangan serbaguna gitu yang Kak, bisa kayak disekat-sekat gitu. Ya. lagi satu Udah lagi fungsinya untuk tes. buat Oke. Kak Juan tadi. Oh ya, oke oke silakan. Yang dari saya skor 26 itu kiranya ada guarantee nggak ya untuk bisa dapetin 30 atau kalau enggak nanti ada kelas tambahan free or how? Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk guarantee, kita berikan ke mereka yang mendapatkan simulation test atau pretestnya itu 27, 27. Kalau dapatnya 26, kita nggak bisa berikan guarantee, even yang 30 hours. Apalagi yang express, karena express kita hanya dalam waktu 3 hari, jadi waktunya sangat terbatas. Jadi kita maksimalkan ke strategi untuk menjawab. Kita tidak fokuskan lagi ke improvement dari skill yang kakak punya, tapi lebih ke strategi cara menjawab PTI-nya, soal-soal di PTI-nya. Kalau misalnya
kakak mau dapat yang guarantee, ambil yang 30 jam. Kita akan berikan guarantee. Walaupun kakak 26 deh, kita berikan guarantee yang untuk 30 jam yang sebulan. Namun kan concernnya adalah kalau kakak ambil yang 30 jam, nggak akan bisa kejar dalam waktu 3 hari. 1 hari 10 jam. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah, makanya itu terlalu, Ya, kalau bagi saya terlalu cepat kan ya, meskipun intensif kan. Saya juga struggle hard, study hard. Kayak saya nonton ini juga belajar-belajar. Makanya untuk ngejar segitu dalam 3 hari, I consider that I'm less in vocabulary gitu Kak. Jadi I need to practice more or learn more gitu. ya, ya, oke. I guess ya, the only solution that I can give buat kakak yang memang butuh bimbingan adalah kita bisa berikan yang ekspres saja. Namun ada good, ada badnya. There's good and bad. There's no light without dark, right? Ya. Lightnya adalah kita bisa selesai dalam waktu cepat dan dalam harga yang sangat murah. Karena kalau kakak compare dengan yang 30 jam itu 2,2,5, bahkan harga normalnya 4,2, kita turunkan 2,5. Sekarang kita berikan buat yang ekspres, buat teman-teman yang memang mau kejar WHV, kita ingin bantu jadi tinggal 1,2. Seperti itu. Jadi aku bantu dari segi mainkan harga. Karena kebetulan aku pimpinan, jadi aku bisa mainkan harga supaya sesemurah mungkin. Namun tidak bisa gratis karena harus ada yang dibayar seperti instruktur dan segala macamnya. Seperti itu sih. Dan untuk jaminan, aku juga tidak bisa berikan jaminan. Kenapa? Karena standarnya standarnya berbeda antara 30 jam dengan yang ekspres. Ekspres itu kita kurang lebih 10 hingga 15 jam. Itu berarti harga satu, mohon maaf, 1,2 itu belum include official test PTI-nya berarti Kak Jon. Belum, belum. Official test kan 3150. 3.150.000 official testnya. Jadi kalau misalnya kakak mau sekalian, ya udah kakak langsung bayar sekalian aja sama official test plus yang 1,2 untuk express. Oke, terima kasih banyak Kak Juan informasi. Ya, Oke, alright. boleh Saya lagi. kembalikan ke Nabila ya. Oke, terima kasih Ko Juan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait? Oh, boleh, boleh banget. Boleh chat ke nomor saya yang ada di grup atau boleh juga ke Kak Elida, juga boleh juga ke Ko Juan. Tadi nomornya udah ada. Iya, benar. Iya, nama saya Salsa Nabila, iya. Iya, benar. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum nanti akhirnya akan kita bahas visa student bersama Miss Elida. Teman-teman mungkin penasaran tentang PTI akademik, gimana caranya dan lain sebagainya. Boleh, boleh banget. Semua yang ada di sini nanti akan dikirimkan link pretestnya. Oh iya, untuk teman-teman mungkin boleh isi absensi juga supaya nanti bisa ketahuan siapa yang hadir hari ini karena mau dikirimkan terkait link pretestnya. Boleh diisi absensinya ya teman-teman. Oke, apakah ada lagi? Oh, mau nanya via student, nunggu Miss Elida. Oke, siap. Dan kalaupun teman-teman nanti mau tanya tentang PT akademik, itu juga nanti bisa tanyain lagi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi oleh Miss Elida. Pada waktu dan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Nabila. Bentar ya, aku share screen dulu. Udah bisa dilihat? Udah Suaranya kedengaran ya? kedengeran, Miss? Sebelumnya, makasih banget buat best partner yang udah um, organize semuanya. Terus, makasih juga buat Sir Adib tadi buat uh, apa ya, presentasi PTI-nya. Selamat pagi ya semuanya. Terima kasih banget udah sempatin waktunya buat
datang ke webinar ini. Um, dan sebelum kita mulai, kenalan dulu ya. Nama aku Miss Elida Gipsiko atau biasanya dipanggil Miss L atau KL atau KLI juga boleh. Aku itu lulusan dari JNC Academy Sydney, Australia. Dan di sana aku ambil program of Creative Art di bidang Audio Engineering dan Sound Production. Dan aku itu lulus di sekitar tahun 2017. Hmm, ada beberapa yang aku mau share juga tentang beberapa pencapaian aku. Jadi kebetulan pas di daftar ke JMC Academy itu aku dapat tawaran beasiswa dari mereka. Kayak mereka itu datang ke Jakarta, tapi karena posisi aku di Singkawang, jadinya aku nggak bisa datang kan untuk interview beasiswa ini. Jadi aku dikasih kesempatan buat interview lewat telepon dan aku dapat potongan sekitar sepuluhan sepuluhan juta $1.000 atau sepuluhan juta per 3 bulan atau per trimesternya. Nah, terus salah satu lagi achievement aku itu kebetulan pas di zaman aku magang itu belum harus. Jadi kalau mau magang itu rebutan. Nah, dari sekian puluh orang yang eh, mau ikut, yang dipilih itu cuma 4 orang dan salah satu dari 4 orang itu aku dan 3 teman aku yang lainnya. Ini foto di tempat aku magang dulu itu seperti show kayak dance show gitu. Ini kenapa hitam putih karena itu emang kemarin temanya kayak vintage gitu. Terus selain itu lagi internship di sini eh, eh, ada yang nawarin aku kerjaan. Nah, jadi aku terima. Dan aku sempat juga di interview sama sekolah dan dimasukin ke artikel di website sekolah aku. Tapi sayangnya sekarang udah ganti ya kayaknya yang manajemennya. Jadi udah nggak ada lagi artikelnya, udah hilang pas kemarin cari. Nah, dan sekarang posisi aku ini branch manager dan juga guru bahasa Inggris di Best Partner cabang Singkawang. Nah, sebelum aku lanjut lah, lagi nih, kita boleh ya temenan dulu kalau mau ya kalau follow Instagram aku atau Best Partner Singkawang. Selanjutnya, why Australia? Kenapa Australia? Yang pertama sebenarnya itu karena Australia itu deket banget dari Indonesia. Dan penerbangannya itu cuma sekitar 7 jam dari Bali. Yang kedua, itu karena sebenarnya aku waktu selesai sekolah itu aku pengen pergi ke UK, tapi karena orang tua aku itu terlalu jauh dan kalau ada misalnya amit-amit ada masalah keluarga itu susah pulang. Jadi aku pilih Australia itu aku sampai di sekolah itu aku sampai ngecek apa yang namanya bola dunia, dilihat di mana sih yang paling dekat sama Indonesia tapi berbahasa Inggris gitu. Dan aku nemuin Australia. Yang terakhir sebenarnya itu aku pengen banget kabur dari kota asal aku, Singkawang, karena di di sini tuh aku dari sekolah dari TK sampai selamat SMA 14 tahun itu aku di yayasan yang sama. Jadi itu udah pengen banget deh kabur, pengen apa ya, mengepakkan sayap aku lah intinya. Terus secara teknikalnya kenapa Australia? Di Australia itu pendidikannya kualitasnya itu tinggi banget dan itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Banyak banget di sana international student bahkan ada anak-anak yang mahasiswa dari UK sendiri kayak misal Amerika, UK dan lain-lain yang kita yang apa ya antara setara gitu sama Australia. Terus lingkungannya juga multicultural banget yang dan di sana itu kebanyakan bahkan orang yang aku kenal ya itu sangat jarang yang asli banget dari Australia. Kalau enggak orang tuanya imigran atau merekanya sendiri itu imigran. Jadi itu di sana kesempatan buat networking, ya, koneksi itu bagus banget dan kesempatan buat belajar itu banyak banget. Terus lingkungan hidup yang aman dan berkualitas. Contoh paling jelas itu air. Kayak misalnya kalau di sana itu kalau kalian mau
minum dari keran itu udah bisa gitu. Jadi air mandi, air cuci piring itu bisa kalian minum. Dan ini kualitasnya tuh jauh lebih tinggi kalau di sana. Dan yang jelasnya juga lagi itu udaranya. Udara di sana itu bener-bener yang bersih banget. Kayak kalau gimana ya? Kalau di jalan itu nggak banyak asap karena kebanyakan orang itu kan jalan kaki ya. Jadi nggak begitu banyak. Ya kendaraan ya banyak tapi nggak sebanyak Indonesia. Terus lowongan pekerjaannya juga berlimpah. Di sana itu setiap hari kalau kamu pantengin website-website loker lowongan pekerjaan itu pasti ada aja yang baru kayak beberapa menit yang lalu ada pekerjaan, beberapa menit yang lalu ada lagi loker yang baru, dan itu nggak habis-habis. Terus selanjutnya gimana tuh caranya mau kalau kalian mau sekolah ke Australia? Kalian butuh yang namanya student visa atau subclass 500. Nah, visa ini sendiri itu adalah undangan buat kalian ke Australia. Jadi sama seumpamanya kalian ke undangan pernikahan, nggak bisa kan kalian tiba-tiba nyelonong aja masuk ini siapa ya, nggak diundang gitu kan. Nah, sama halnya seperti undangan, undangan itu banyak macam kan, ada undangan pernikahan, ada undangan ulang tahun, ada acara tunangan atau apalah. Dan di sini posisinya ini undangan untuk kamu sekolah di Australia. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama itu kalian yang paling penting itu harus pilih jurusan dan sekolah yang kalian mau. Eh, Biasanya kalau bisa jurusannya itu sesuai dengan eh, sekolah kalian. Misalnya kalian ambil IPA, jadi kalian ambilnya yang sesuai kayak engineering atau apa. Tapi sebenarnya nggak harus juga sih. Kebetulan aku IPS, anak IPS, tapi masuknya ke engineering yang fisika. Em, Dan setelah kalian pilih, kalian daftar ke sekolah ini untuk mendapatkan letter of offer. Letter of offer itu apa itu? Adalah surat penawaran. Jadi kamu ditawarkan untuk sekolah di sana. Dikasih selembar kertas gitu. Nah, yang kedua itu menerima dan membayar COE atau Confirmation of Enrollment. Confirmation of Enrollment itu konfirmasi kalau kalian sudah terdaftar sama kampus ini. Dan itu dibutuhkan untuk pengajuan visa student kalian nantinya. Biasanya ini biayanya $50 atau sekitar 500.000, tapi tergantung kampusnya juga sih ini. Terus yang ketiga, itu siapin dokumen yang kalian butuhin dan bayar dan ajukan visa kalian. Yang keempat, tinggal nunggu visanya dan siap berangkat. Tapi yang namanya dokumen itu pasti ada syarat ya. Jadi kita bahas syaratnya sekarang. Syaratnya itu ada dua macam. Yang satu, dokumen dari kaliannya sendiri atau muridnya. Dan yang kedua, itu dokumen sponsor. Dokumen sponsor itu, kenapa harus ada dokumen sponsor? Karena kalau kalian baru selesai sekolah kan berarti kalian belum ada gimana ya, pendapatan dan kayak tabungan yang cukup untuk membiayai sekolah dan hidup kalian di Australia. Makanya dokumen sponsor itu dibutuhin. Nah, kalau untuk dokumen student, itu kita butuh KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, paspor. Paspor ini kalau bisa em, yang masa berlakunya lebih dari 12 bulan. Terus ijazah terakhir SMA, kalau misalnya kalian sudah pernah D3 atau diploma atau S1, yang terakhir aja, sama transkrip nilai, sertifikat PTE yang minimal 52 skornya. Terus referensi kerja jika kalian emang pernah bekerja atau sedang bekerja, tapi nggak perlu kalau nggak ada. NPWP dan polis asuransi kalau ada aja. Terus kalau untuk sponsor, kakak jika tidak satu kakak, tapi sangat dianjurkan banget dan disarankan banget buat kakak itu sponsor itu orang tua kalian sendiri karena kan anak itu adalah tanggung jawab orang tua ya. Jadi kalau bisa orang tua sih yang sponsorin kalian gitu. Terus KTP, NPWP, SIUP kalau ada, terus referensi kerja kalau sponsor ini bekerja, terus slip gaji sama kalau bekerja juga. Bukti keuangan. Bukti keuangan ini saran aku ya, minimal itu 2 kali lipat dari
em, biaya sekolah kalian selama setahun. Misalnya kalau setahun itu kalian, contohnya kalau misalnya setahun itu 10.000 atau 15.000 deh, 15.000 itu berarti 150 juta ya. Nah, tinggal dikaliin dua aja, 300 juta. Kalau bisa ya, ya lebih. Terus polis asuransi jika ada. Terus biayanya itu 1.600 dolar atau setara dengan 16 sampai 17 juta rupiah. Nah, ini tuh baru banget naik di bulan Juli tahun ini dan dari 710 itu hampir double ya. Dan waktu aku daftar dulu itu 2014 itu sekitaran 500-an dolar, 5 jutaan. Jadi sekarang udah naik 3 kali lipat dalam 10 tahun. Tips dari aku untuk ngedapetin student visa, yang paling pertama itu GTI yang kuat dan tulus. GTI itu apa? GTI itu Genuine Temporary Entrant. Artinya, di mana kalian, genuine itu kan artinya tulus. Temporary, sementara, entrant, uh, masuk. Jadi, itu kalian harus bisa buktiin kalau kalian itu tulus mau masuk ke Australia itu untuk sementara aja, bukan yang, apa ya, untuk tinggal di sana selamanya gitu. Kalian harus bisa ngebuktiin kalau kalian itu sekolah untuk memanfaatkan Australia ini untuk menggali ilmu aja gitu. Jadi kalian bisa membawa pulang ilmu kalian ke Indonesia atau ke negara asal kalian lagi. Yang kedua itu penting-penting banget skor bahasa Inggris itu harus cukup. Kenapa? Kayak kamu bayangin kalau misalnya orang Australia nih datang ke Indonesia buat kuliah. Terus dosennya ngajarnya pakai bahasa Indonesia, tapi mereka cuma bisa A, I, U, E, O, dan kayak apa kabar gitu doang kan nggak masuk akal ya. Jadi bahasa Inggris itu penting banget sama halnya kayak kita ke sana eh, nggak bisa bahasa Inggris, kalau nyasar gimana. Terus yang ketiga, bukti keuangan yang kuat. Bukti keuangan yang kuat itu penting banget karena eh, mereka tuh mau kalau kalian tuh bisa membuktikan kalau kalian tuh mampu sekolah, bayar kehidupan kalian dan lain-lain di sana, kalian bisa makan dan lain-lain. Jadi itu em, kedutaan itu yakin gitu, kalian tuh nggak akan jadi gelandangan, mohon maaf, gelandangan di sana gitu. Terus yang keempat dan terakhir itu pastiin banget dokumen kalian lengkap. Kalau bisa dilebay-lebayin. Kebetulan waktu aku daftar itu um, bagian dari keuangan itu aku sampai masukin semuanya kayak segala deposito yang ada, aset-aset yang ada, rumah tanah apa itu masukin aja kalau bisa. Jadi itu kelihatannya kalian itu legit gitu. Kalian tuh tulus dan benar-benar mampu untuk tinggal dan sekolah di Australia. Terus yang harus dihindari itu dokumen yang palsu atau yang tidak akurat. Dokumen palsu, misalnya contohnya kalau nggak tahu sih kalau di di kota-kota lain di Indonesia, tapi di kota aku di Singkawang itu sering banget ada anak-anak yang misalnya umurnya baru 16 tuh, tapi udah pengen punya SIM, jadi ditembak kan. Nah itu kan sama dengan dokumen yang palsu. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena itu akan efek ke eh, ya, kalau ketahuan kalian akan ditolak sudah pasti. Dan yang kedua, karena Australia itu negara bagian dari Commonwealth. Nah, kalau misalnya kalian visanya ditolak dan alasannya kalian ini memasukkan dokumen, jadi kalian tidak jujur ya. Misal kalau kalian mau pergi ke Eropa, Eropa itu kan kayak misalnya UK deh. UK kan bagian dari Commonwealth country. Nah, kalau kalian mau ke sana, walaupun untuk liburan, tapi mereka udah lihat nih riwayat kamu ke Australia. Oh, kamu pernah melampirkan dokumen yang palsu. Itu sudah pasti nggak akan ditolak. Dan kalau kamu sudah ditolak terus gitu kan, jadi riwayat kamu itu jadi jelek gitu. Kalau mau liburan aja jadi susah gitu. Terus yang kedua itu ngabain GTE. Jadi itu sebenarnya GTE itu impamanya tuh gimana ya? Kalau misalnya nih kamu ketemu orang orang baru, kamu cuma kasih KTP kamu kasih kakak kamu, akta kelahiran kamu, udah gitu doang. Orang itu kan nggak akan tahu sifat kamu seperti apa, kayak karakter kamu seperti apa.
dan lain-lain. Jadi GTE ini sebagai eh, apa ya? Kayak untuk orang ini menggambarkan gimana sih sikapnya dia, gimana sih tata keramanya dia dan lain-lain. Kayak apa sih tujuan dia mau ke Australia gitu. Si orang ini seperti apa sih gitu. Jadi GTE itu penting-penting banget sih, sangat-sangat penting. Dan kalau bisa itu harus lampirin kenapa rencana kalian setelah kalian pulang dari Australia itu apa. Misalnya kalau kalian ambil kedokteran, misalnya kalian pengen balik ke Indonesia dan buka klinik sendiri gitu-gitu. Terus skor Inggris yang tidak memadai itu seperti tadi ya, kalau Inggris itu penting banget karena ini sebenarnya bahasa Inggris itu bukan cuman apa ya, cuman sekalian bisa ngomong dan komunikasi aja, itu juga supaya kalian bisa selamat di Australia. Karena bayangin kalau kamu jalan terus kamu HP-nya mati dan lain-lain tuh Maps nggak bisa dipakai, kayak gimana kalian mau pulang kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Nah, terus yang terakhir itu bukti keuangan yang tidak memadai. Itu balik lagi ke kemampuan kalian untuk membiayai diri kalian di sana karena kedutaan itu juga nggak mau kan kalau kalian itu eh, kesusahan di sana di negara mereka gitu. Terus selanjutnya, nah setelah sekolah ngapain? Setelah sekolah kalian tuh dikasih kesempatan untuk kerja di Australia full time. Dengan gimana tuh caranya? Caranya itu kalian harus dapetin visa yang namanya temporary graduate visa atau subclass 85 485. Nah, visa ini apa sih? Ini itu visa sementara yang yang mengizinkan kalian untuk kerja di Australia. Jadi lebih lanjut, kalau mau belajar juga boleh, tapi biasanya orang kerja sih. Dan ini tuh nggak ada batas jam sama sekali. Terus temporary graduate visa itu dibagi ke dua macam dia. Yang pertama, graduate work stream. Yang kedua, itu post study work stream. Yang graduate work stream ini untuk orang-orang yang sekolah di bidang yang ada di dalam skilled occupation list. Skilled occupation list itu adalah sebuah daftar um, pekerjaan yang on demand. On demand itu kerjaan yang sangat-sangat dibutuhkan dan mereka itu nggak selalu butuh gitu. Durasi visanya itu 18 bulan. Nah, kalau enaknya kalau kalian ambil jurusan yang ada di dalam skill occupation list, itu kemungkinan untuk dapat sponsor itu jauh lebih gede. Jadi misal kalau kalian udah selesai kuliah, terus kalian kerja selama 18 ini, kalian 18 bulan ini, kalian bisa cari company atau em, perusahaan yang mau sponsorin kalian. Jadi 18 bulan tuh cukup ya waktunya untuk nyari company yang mau itu. Kebetulan teman aku banyak banget kayak yang chef, yang barista itu sampai di sponsor dari tempat kerja mereka. Nah, yang post study work stream ini untuk lulusan program S1, S2 dan S3. Hmm, Kalau S1 itu atau bachelor itu biasanya 2 tahun. Yang kemarin itu aku dapatnya 2 tahun. Kalau kamu, kalau untuk orang Hong Kong mereka dapat sampai 5 tahun. Terus kalau S2, S2 itu ada dua macam. Master by coursework. Master by coursework itu S2 yang kuliah, yang teori, yang sekolahnya, yang kuliahnya itu teori semua gitu. Itu sampai 2 tahun. Kalau yang master by research itu sampai 3 tahun. Master by research itu em, kuliahnya dia lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi lebih banyak di lapangan ngeriset apa gitu. Misalnya kayak bio apa ya namanya? Anyway, something like engineering or jurusan yang membutuhkan kalian itu lebih banyak praktek daripada teori. Terus S3 atau PhD atau dokter itu bisa sampai 4 tahun. Selanjutnya, persyaratan umum untuk dapetin visa ini itu usia kalian itu harus di bawah 50 tahun.
Terus kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya itu naik sedikit aja dari student kalau nggak salah 65 ya IELTS-nya. Tapi kalau bahasa Inggris kalau kalian sudah kuliah di sana itu sudah dijamin kalian pasti udah bisa lah. Terus lulusan dari institusi Australia. Dan ini penting banget kalau kalian kuliah, milih sekolah, kalian itu harus melihat nomor ini, krikosnya. Krikos itu semacam nomor registrasi kalau sekolah ini tuh terbukti diizinkan untuk menerima student dari luar negeri. Terus waktu pengajuannya juga kalian setelah lulus, setelah kalian wisuda, kalian tuh punya waktu selama 6 bulan untuk apply ke visa ini. Dan setelah lewat dari 6 bulan dari hari kamu wisuda, itu udah nggak akan diterima lagi visanya. Jadi kalau bisa pas kalian udah selesai kuliah nih, boleh cepet-cepet siapin dokumennya gitu buat apply. Terus asuransi kesehatan juga harus punya kayak polis asuransi supaya mereka itu lebih merasa apa ya, lebih merasa aman gitu dan yakin kalau kalian itu akan baik-baik aja selama kalian kerja di Australia. Terus contoh krikos dari kampus aku itu kayak gini dia. Krikos number 01259J kayak gini. Jadi kalau kalian udah milih sekolah, kalian harus pastiin banget kalau mereka itu punya krikos number. Terus kehidupan setelah studi buat aku itu kebetulan aku kemarin kelar kuliahnya itu Mei 2017. Terus aku wisudanya itu di November. Nah, di Mei sampai November itu apa dari tahun terakhir aku kuliah itu aku udah kerja posisinya dari internship aku tadi aku udah kerja duluan. Terus tapi karena freelance eh, posisi aku kan freelance jadi tuh waktunya jam kerjanya itu belum yang pasti gitu. Terus eh, setelah di bulan November itu aku kebetulan ngambil libur bentar sampai akhir awal Januari 2018. Nah, pas awal Januari 2018 itu aku apply pas pas aku lulus itu aku apply ke company yang namanya AV247 atau sekarang udah ganti namanya jadi Connected Event Group itu karena waktu COVID ini ini tuh company yang menyediakan alat-alat buat event. Jadi kayak speaker, lampu, proyektor, panggung, dan lain-lain. Jadi tuh pas COVID itu hancur banget ini uh, industrinya karena nggak ada lagi yang bikin konser, nggak ada yang nikahan. Jadi mereka bikin yang namanya Connected Event Group. Jadi semuanya acara itu jadi Zoom, lewat Zoom gitu. Atau enggak live stream kayak gitu. Nah, waktu itu aku udah apply kalau nggak salah pertengahan 2017 atau akhir gitu. Dan aku dapat interview dari mereka di bulan Januari awal. Terus kebetulan aku nggak cuma apply ke satu ya, aku apply banyak banget sebisa mungkin. Terus kebetulan pas banget aku dapat dua interview. Yang satunya lagi itu dari AV1. Ini foto dari Christmas terakhir aku di sana sebelum COVID. Em, jadi di sini, kalau di Australia itu ada beberapa macam posisi. Ada full time, ada part time, ada casual, dan ada freelance. Kalau full time kalian itu kerjanya kalian tuh dapat jam jam kerja yang tetap 40 jam biasanya atau enggak minimal 38 jam lah gitu. Terus gajinya sudah pasti dan kalau ada overtime atau lembur ya dapat uang lembur juga. Terus dapat kalau misalnya kalian sakit itu juga tetap digaji tapi ada harinya sih nggak bisa kalian setiap hari sakit terus minta uang uang sakit itu nggak bisa. Em, terus ada yang namanya part time. Kalau part time itu paruh waktu. Nah, biasanya itu 18 sampai 20 jam per minggu. Nah, itu benefitsnya sama aja sih kayak full time. Terus casual. Casual itu eh,
mereka itu panggil kalian kalau mereka butuh aja. Nah, posisi aku di AV1 dan AV24/7 itu casual. Makanya aku pas interview dan dapat kerjaannya, dua-duanya aku ambil karena casual itu nggak dijamin kalau setiap minggu itu pasti ada kerjaan. Aku pernah kayak cuman dapat 12 jam per minggu di satu-satu ini perusahaan ini. Dan enaknya casual itu ada enak gak enak sih. Jadi kalau full time dan part time itu kan gajinya sudah tetap. Dan kalau di Australia itu ada yang namanya overtime. Kalau misalnya mereka juga ada rate karena ini kan kerjaannya sangat fisikal atau banyak ngangkat-ngangkat gitu kan. Dia itu kalau sudah di atas 8 jam, 8 jam itu kan jam normal orang kerja kalau orang kantoran di perharinya. Nah, kalau udah di atas 8 jam, gaji kalian itu 1,5 eh, kali lebih gede gitu. Kalau aku dapat misalnya aku dapat 30, jadi kalau udah di atas 8 jam itu aku dapat 45 per jam. Nah, kalau full time itu nggak ada yang kayak gitu. Kalau casual ada. Dan kalau casual itu karena mereka tidak dapat jam yang pasti, itu gajinya tuh jauh lebih gede. Ya, lumayan jauh lebih gede. Jadi aku posisinya di sana waktu di waktu itu aku banyak-banyakin cari kerjaan yang casual. Jadi aku atur waktu aku sendiri. Aku punya timetable aku sendiri. Aku mau ambil kerjaan sama siapa A, B, C, D dan itu terserah aku. Dan kalau aku nggak mau kerja ya udah tinggal bilang no. Itu enaknya casual. Terus yang terakhir itu freelance. Freelance itu kalian yang menawarkan servis kalian. Nah, kebetulan pas aku casual, aku juga sambil freelance. Jadi di tahun 2018-19 sampai sebelum COVID itu aku kerja sama 6 perusahaan. Duanya casual, empatnya freelance. Nah, kalau freelance itu lebih enak lagi. Kalau freelance itu kalian yang nentuin gaji kalian berapa. Kalian mau minta berapa per jamnya ke mereka gitu. Enaknya di situ. Terus fleksibel banget ya udah. Terus kemang eh, paling lama deh aku kerja di sana. Aku freelance sama mereka dari sekitar sebulan, kalau nggak salah Maret atau April 2018 setelah aku mulai di AV 24/7 dan 20, AV1. Karena aku udah ngerasa aku kayak gimana ya, udah bisa lah ya kerja sendiri. Jadi aku freelance ke mereka. Ini sebenarnya small company, small banget. Dan ini teman-teman paling apa ya? Paling utama teman-teman kerja utama aku. Dan ini bosnya di sini. Em, ini nggak full team karena waktu ini foto dari perpisahan aku sebelum aku pulang ke Indonesia. Jadi agak apa ya namanya? Agak mendadak gitu. Jadi nggak semuanya bisa datang. Dan aku nggak ketemu logonya. Jadi namanya Suited. Em, ya sama mereka aku udah kerja 6 tahun, udah freelance dan bos aku tuh udah sampai kayak ya udah cepetan full time aja keluar sama dari kerjaan kamu yang lainnya. Terus tapi aku nggak rela gitu karena apa ya, kalau full time itu ntar rate-nya turun banget, kayak gajinya tuh jauh turun banget dibanding aku freelance sama dia. Nah, udah sih itu aja kalau aku lanjut cerita terus kayaknya sampai besok. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah sempet-sempetin waktu buat datang dan udah dengerin ocehan aku. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang sengaja atau nggak sengaja. Nah, ini ada kontak aku kalau mau nanya-nanya atau kepo atau pengen denger cerita, terserah deh kalian. Boleh banget kontak aku di nomor HP aku, di WA aku atau di Instagram aku atau di Instagram Best Partner. Yang mau nanya-nanya boleh banget. Udah itu aja dari aku. Oke, terima kasih Miss Elida. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tadi kayaknya banyak yang mau tanya. Boleh open mikrofon kalau misalkan itu teman-teman. Kita utamakan yang open mikrofon dulu ya. Apakah ada? Ayo, siapa? Jadi kayaknya ada yang mau nanya sama Miss Elida aja deh gitu.
Udah, ini langka banget loh kita bisa ngobrol sama Miss Elida karena kebetulan Miss Elida ini juga udah sibuk banget. Jadi mungkin untuk webinar seperti ini akan sangat jarang. Sangat jarang. Mau Apakah tanya Kak, boleh? Ya, siapa? Ibu Bernadia, Oh, oke, boleh silakan. Ci Elida waktu kuliah itu di kota mana, Ci? Oh, di Sydney. Oh, Sydney. Itu susah nggak cari kerja? Kayaknya gampang ya di sana ya. Cari kerja Kalau waktu masih kuliah. waktu masih kuliah itu nggak susah juga sih, Bu. Kalau misal mau cari kerjaan yang kayak waitress di restoran itu nggak terlalu susah. Kayak kemarin aku cara aku ngelamar itu nggak cuma online aja. Jadi aku di yang dekat-dekat rumah ini aku langsung taro CV kayak excuse me, do you have any job vacations? Like if there is any, give me a call. Kayak gitu kayak cuman kayak halo nama aku Elida terus kasih sedikit permen kak atau coklat gitu sama CV aku. Itu aku banyak ngedrop ngedrop kayak gitu untuk dapat eh, kerjaan di pas lagi sekolah. Tanya lagi, Ci. Waktu kuliah sambil kerja itu hasil hasil kerjanya part time itu cukup nggak untuk biaya cover biaya sehari-hari gitu? Kalau biaya sehari-hari ya cukup lebih dari cukup kalau buat makan dan lain-lain. Tapi kebetulan aku waktu kuliah itu dibiayai orang tua. Jadi kalau buat makan itu cukup cukup banget. Karena kalau untuk biaya lain-lainnya enggak begitu. Kalau untuk biaya rent room cukup juga. eh Rent room ini tergantung lagi ya kalau kerjanya berapa lama. Kalau kemarin kebetulan aku kerjanya benar-benar yang mengikuti aturan. Jadi itu 1 minggu cuma boleh 20 jam. Itu cukup sih buat rent. Cuman kalau untuk kayak belanja, kalau pengen yang apa ya, untuk memuaskan keinginan itu masih kurang, agak kurang. Nah, kalau banyak banget student yang aku kenal, teman-teman aku, itu dia ngambil kerjaan yang namanya cash cash on hand. Jadi dia kalau kerja gajinya per minggu, terus nanti dia setiap minggunya itu dikasih gaji dengan tunai gitu di dalam amplop. Nah, itu biasanya gajinya sedikit lebih rendah, tapi nggak kena pajak dan nggak ketahuan gitu kalau kalau kerja di melewati jam. Apakah ada Masih mau lagi yang nanya lagi? Eh, misal, misal nih ya, misal intake-nya di tempat kuliah kita itu bulan Juli, bulan Februari sama bulan Juli ya di kampus itu yang kita mau tuju. Nah, anak lulus itu bulan Mei. Berarti kalau ngejar yang Juli kadang-kadang suka udah penuh, berarti ngejarnya yang berikutnya ya Februari tahun depannya gitu ya. Ya, kalau saran aku sih minimal itu kayak sekitar 3 bulan ya, karena kita ngumpulin dokumennya aja itu lama dan mau nunggu visanya diterima itu lumayan lama. Kebetulan kemarin aku lumayan cepet sih, karena mungkin sebelum COVID juga ya 2014 aku apply, ajuin kayak belum 2 minggu itu udah langsung dapet. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lebih lama gitu. Kalau bisa cari aman aja. Itu jangan misalnya lulusnya Mei terus ambilnya yang Juli itu kayaknya terlalu buru-buru sih. Ya, makasih ya, Ci. Ya, sama-sama. apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Mungkin tadi Kak Yura bertanya. Mau open mikrofon boleh loh. Kak mau nanya, boleh? Ya, siapa? Boleh? Kalau untuk cost livingnya gitu ya, selama sebulan atau seminggu lah gitu, itu kira-kira berapa ya Kak? Waktu kakak. Kalau cost of living itu kalau di Australia dia per minggu. Nah, ini tergantung lagi sama gaya hidup kita ya. Tapi kalau normalnya atau biasanya itu kalau kamar itu biasanya sekitar 150 sampai 300 dolar per minggu. Nah, yang biasanya masih ada angka 100 itu biasanya kamarnya nggak sendiri.
Misalnya ada teman yang lain, kayak ada roommates-nya. Dan kalau kasusnya di sini ya, kalau orang Indonesia itu bisa sampai satu kamar bisa sampai 6 orang. Di mana mereka punya bunk bed di sini, di sana. Jadi ada 6 orang di kamar itu mereka bayarnya murah banget kayak 100 berapa gitu. Nah, tapi kalau kamu mau di kamar sendiri itu biasanya minimal banget itu 200 eh, per minggu. Jadi 2 jutaan per minggu gitu. Terus kalau em, internet itu per bulan dia. Internet itu sekitar udah lupa ya. Oh, $45 kemarin aku ambilnya. $45 per bulan itu sekitar 450.000 atau 500.000. Em, Terus biaya makan, makan tergantung lagi kalau kamu masak atau kamu makan di luar. Kalau makan di luar itu udah pasti mahal banget ya. Kalau untuk patokan aja satu porsi misalnya ramen yang di ramen bar gitu, paling sekitar 18-an dolar itu 180.000 sekali makan. Belum lagi kalau kamu beli minum 3 sampai 5 dolar itu bisa 20-an, 25-30 per sekali makan. Nah, kalau misalnya kamu masak, kalau saya kemarin beras itu kalau lagi diskon sepuluhan sepuluhan dolar kayak 5 kilo ya, 5 kilo itu 5 kilo atau berapa ya, aku udah lumayan lupa. Kalau beras itu nggak begitu mahal, jadi kalau kamu misalnya masak di rumah itu kamu bisa cut lebih dari setengah dari 20-an dolar ini. Harga yang kamu masak di rumah itu eh, jauh kayak 1/4 dari harga kamu makan di luar. Nah, Bisa jadi lebih saving ya, Kak? ya benar. Waktu awal-awal aku agak parno ya. Waktu awal-awal banget aku datang kayak di Indonesiain kan. Hah? Apaan ini satu gelas air gitu kan cuman cuman saat air doang itu bisa 30.000 kayak. Awal-awalnya aku agak parno kayak gitu. Jadi aku beli beli beras, masak sendiri, beli rice cooker, beli telur, masak sendiri di rumah gitu. Jadi kalau dikisarin total-totalan kalau seminggu itu bisa 500-an dolar lah gitu. 5 jutaan per minggu. Oh, oke, oke. Berarti kalau seminggu mungkin bisa 10 kali ya, kayak Iya, habisnya. kalau iya Oh, kalau misalnya kamu belanja dan lain-lain, kalau misalnya makan di luar, ya bisa lebih dari. Tapi nggak sampai 1.000 juga sih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Izin bertanya, Kak. Boleh, siapa? Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Katanya kalau mau ambil master di Australia itu harus linear sama kualifikasi kita sebelumnya, ya kan, Kak? Itu Ya. lihat informasinya di mana ya? Soalnya aku itu S1-nya di Indonesia, pendidikan anak usia dini atau Early Childhood Education. Tapi aku rencana mau lanjutnya ambil manajemen pendidikan. Itu bisa nggak ya, Kak? Makasih, Kak. Nah, kalau itu aku kurang tahu ya. Tapi ba- setahu aku, kalau beberapa kampus itu menerima uh, sekolah master, menerima jurusan master dari yang penting related aja, tapi nggak harus 100% sama. Karena manajemen ini education ya, manajemen in education itu kan sangat luas ya, dan early childhood itu kan termasuk edukasi. Jadi menurut aku bisa sih. Cuman harus dikonfirmasi lagi sama kampusnya. Aku tahu juga kalau misalnya kalau mau ambil master di bisnis itu dari S1-nya apa aja itu nggak masalah gitu. Jadi ya ini tergantung ke fleksibilitas dari kampus masing-masingnya. Oh, berarti kita cari tahu infonya ke kampus masing-masing gitu ya, Kak? Benar, karena nggak semua kampus itu sama, karena kan semuanya mereka itu kan pasti punya peraturan masing-masing, syarat masing-masing gitu. Tapi kalau logically karena education itu kan sangat luas gitu kan bidangnya. Jadi dan karena early childhood itu termasuk education, menurut aku mungkin ada kampus yang menerima gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih teman-teman yang udah nanya.
Ada lagi, oh iya, mau kasih tahu juga kalau misalkan tutor kita adalah tutor yang udah certified oleh PTI-nya langsung, jadi dari personnya langsung dan udah resmi dilatih oleh person. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Boleh juga nanya ke Sir Adib, boleh juga nanya ke Miss Elida. Oh ya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita, jangan lupa follow Instagram kita, Best Partner Education dan Bansa Foundation. Untuk informasi lebih lanjut tentang studi di luar negeri ataupun bekerja di luar negeri, itu kita akan selalu update di Instagram kita. Kita juga punya channel berita di WhatsApp. Channel WhatsApp kita ada PTI Academic, PTIA Indonesia dan Bansa Foundation juga ada Best Partner Education. Teman-teman boleh follow salah satunya aja atau boleh follow semuanya sih sebenarnya. Lebih bagus malah. Nah, terus teman-teman juga boleh ikutin YouTube kita. Nanti ini bakal ada webinarnya di YouTube kita bakal kita upload dan teman-teman bisa like, subscribe, dan share untuk teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya dong ke Sir Adib. Boleh, boleh. Sir, mau nanya, kalau untuk kan target skor untuk WHV sama study itu kan agak jauh berbeda. Nah, nanti dalam menjawab soalnya itu apakah strategi atau ada beberapa template atau vocabulary yang kita gunakan itu berbeda juga. Misalnya kalau untuk target kita WHV itu ya yang apa vocabnya yang standar-standar aja. Terus kalau kita memang mau dapat skor yang lebih tinggi untuk study, misalnya di bagian esainya kita tuh harus menggunakan vocab-vocab yang advance kayak gitu. Nah, terus terus yang kedua, kalau untuk dikonversi untuk skor PTI ke IELTS itu tadi udah dijawab sih 52 ya Kak, kalau nggak salah itu sama dengan 6. Nah, itu kalau untuk tadi sendiri apakah 52 itu di setiap sectionnya kayak speaking, writing itu harus ada minimalnya misalnya 52 itu semua harus di atas 50, minimal 50 atau secara totally skornya untuk study itu. Nah, nanya ke Sis Elida, Sis, seru banget story-nya, keren. Mudah-mudahan kita bisa sesukses beliau, amin. Ceritain dong yang apa shock culture yang paling mengagetkan waktu pertama ke sana, yang kok gini ya, kok gitu ya. Mungkin bisa di-sharing deh. Oh Gitu. iya, Sama satu lagi deh, tadi menarik banget trik yang apa dibayar cash hand gitu. Nah, itu Iya. apakah mereka yang menawarkan si ownernya atau kita yang aku mau dong dibayar secara cash on cash Iya, atau gimana tuh? Karena sebenarnya kalau ketahuan itu nggak boleh ya, boleh. itu tambahan kita doang. Nah itu gimana Zer? Maksudnya cara ngedapet itu apa kita yang mengajukan diri apa emang ada ditawarin sama mereka-mereka? Oke, thank you. Em, Mulai dari mana ya? Mulai dari yang cash on hand dulu ya. Jadi kalau cash on hand itu sebenarnya ada restoran yang nawarin. Kalau misalnya nih, tapi itu gimana ya? Sudah termasuk sangat-sangat umum ya. Kalau apalagi kalau misalnya yang ownernya itu um, pemiliknya itu Asian, kayak Chinese, Japanese, Thai, gitu-gitu. Jadi itu biasanya aku sempat waktu COVID itu kan aku udah galau banget kayak aduh harus kerja apa nggak bisa kerja event aku kan. Jadi aku lamar di restoran dan itu langsung ditawarin dia bilang kamu mau cash atau mau mau ini mau teks dia bilang gitu. Nah tapi kalau untuk nanya bisa sih nanya juga kalau misalnya posisinya kayurannya udah kerja di restoran terus nanya, boleh nggak aku pengen kerja lebih dari 20 nih, 20 jam nih, boleh nggak tolong dibantu gitu. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Kebanyakan kalau yang Asian itu mau. Kayak mereka, oh iya boleh. Kenapa boleh? Karena mereka juga males kan mau nyari orang lagi terus harus apa ya namanya? Bayar gaji yang lebih gede kalau bayar teks karena kita bayar teks atau pajak mereka juga bayar pajak jadi kalau kita minta cash sebenarnya ada yang senang gitu karena mereka nggak usah pusingin teks kita gitu terus kalau culture shock pertama banget yang aku baru sampai ke Australia aku lagi di airport
Dan kebetulan aku sebelum pergi itu aku ketemu sama ibu kos yang orang Indonesia. Nah, dia nawarin aku buat jemput aku. Nah, dia jemput aku tuh supaya lebih all in, dia ajak aku naik kereta. Aku baru masuk kereta, belum sempat duduk, itu tiba-tiba ada orang ngomong bahasa Indonesia di belakang. Kayak, ini ini di Jakarta atau di Australia? Aku kaget banget kalau orang Indonesia di Australia atau di Sydney, lebih spesifiknya itu banyak banget. Kayak aku baru jalan bentar tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia, kaget gitu. Kalau aku lagi kerja, pernah juga lagi kerja, itu tiba-tiba ada yang ngobrol pakai bahasa kayak atau bahasa Cinanya Singkawang. Dan mereka tuh ngata-ngata yang ngomong-ngomongin aku gitu. Terus aku kayak, apa ya banyak banget orang Indonesia di sana dan selain itu juga bahasanya bahasa Inggris Australia itu sangat 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 berbeda dari Amerika atau Inggris. Kalau orang yang lokalnya banget yang Australia banget mereka tuh ngomongnya cepet. Kayak pertama aku beli kartu HP ya kalau nggak salah, aku baru datang tiba-tiba, oh ya, how you doing? Kayak ngomong apa ya ini, kayak yang culture paling shocknya itu bahasanya sih Kak. Karena kalau di sekolah kita kan eh apa ya namanya, kecepatan ngomongnya itu kayak oh how are you gini gini. Kalau di sana tuh udah yang kayak dikali 100 gitu, cepet banget. Dan itu kadang banyak juga yang disingkat-singkat kayak misalnya McDonald's. McDonald's itu bukan McDonald's, itu Mac's itu. Laptop itu bukan laptop, laptop itu lapi. Kayak itu slang-slangnya itu banyak banget dan yang orang lokal itu suka banget kalau ngomong itu dipendek-pendekin. Jadi itu lumayan lama aku belajarnya. Untuk melokal itu aku lumayan lama, 2 tahun gitu baru bisa kayak akhirnya gitu ngerti apa yang mereka ngomong. Karena mereka yang bahkan ada juga yang orang Inggris Amerika itu juga nggak ngerti kalau mereka ngomong apa gitu. Pertama cepat terus dua suka diganti-ganti dan dipendek-pendekin. Itu itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih Miss Elida. Tadi ada pertanyaan juga untuk Sir Adib kayaknya tentang apa tadi vocab atau apa. Sir Adib mungkin boleh langsung jawab. Oke, mungkin aku ulangi sedikit pertanyaannya biar nggak salah Boleh, boleh. paham tadi. Maksudnya ini ya, apakah kalau misalnya aku ngajarin WHV atau kita ngajarin WHV dan student visa itu bakal berbeda? Apa betul begitu caranya? Ya, kurang lebih strateginya atau apa vocab-vocab yang digunakan itu akan berbeda gitu. Oh, oke, oke, oke. Em, Sejauh ini ya, nggak tahu kalau misalnya tutor-tutor yang lain. Tapi kalau di aku, sejauh ini kalau aku lihat problemnya sebenarnya bukan menggunakan vocabulary yang benar-benar kompleks. Kalau kita mau menggunakan vocabulary yang benar-benar kompleks, yang biasa kita lihat dalam novel atau bahkan artikel-artikel, apa ya, artikel-artikel ilmiah misalnya, itu cuman bisa membantu kita naik dari 7 ke 8. Nah, itu untuk band IELTS. Tapi kalau misalnya yang dari level, kalau dari band IELTS ya, misalnya dari 4 atau 5, seperti yang diminta oleh ini kan, student visa, kita nggak membutuhkan vocabulary yang sebenarnya kompleks amat. Sebenarnya kita cuma membutuhkan vocabulary yang benar-benar simple. Bahkan termasuk juga kata-kata yang kita nggak bisa pahamin atau bahkan nggak bisa kita jelasin dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Misalnya hanya untuk menjelaskan bahwa kamu itu explaining something, you can say the word explain, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk mereka yang band 7 to 8 misalnya, mereka bisa menggunakan kata-kata yang berbeda, misalnya enunciate atau bahkan expound. Tapi ya begitu. Kalau kita mau WHV ataupun um, student visa, advanced vocabularies itu nggak perlu ditekankan, tapi lebih kepada optimization of those vocabularies. Jadi problemnya adalah yang aku lihat ya sejauh ini bukan masalah tahu atau enggaknya vocabulary yang advance, tapi itu tahu atau enggak vocabulary yang basic dulu. Jadi sebenarnya problem yang terbesar adalah pengetahuan terhadap vocabulary yang basic dan bagaimana kita mengoptimisasi vocabulary tersebut menjadi sentences atau bahkan kalimat-kalimat yang clear gitu-gitu. Karena banyak sekali mungkin juga gara-gara sistem pendidikan kita gitu ya. Dan aku pun kayak baru bisa menulis dengan koheren itu baru akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini.
kita itu benar-benar nggak diajarin untuk menulis secara koheren dan indah gitu, ya kan? Jarang banget kita disuruh mengarang, jarang, jarang banget kita disuruh menulis sesuatu yang benar-benar bagus. Dan itulah yang aku sadari saat mengajar beberapa student yang sebenarnya basic Englishnya itu bagus, tapi ternyata basic um, literasinya yang ternyata kurang. Nah, jadi mungkin ya sebenarnya tergantung siapa yang sedang belajar dan um, apa yang sedang dikejarnya. Kalau misalnya kakak sedang mengejar WHV tapi basic Englishnya sudah oke, jadi kita bakal fokus ke pengetahuan mengenai aturan yang diminta sama PTI. Jadi aku bakal mungkin ngajarin bukan template sih, aku nggak suka nyebutnya template, tapi lebih kepada struktur. Kalau misalnya kita nulis esai, struktur pertama kita apa? Ya obviously it's going to be introduction, ya kan? Secondnya pasti your first argument, second argument, and then the conclusion of your argument, obviously going to be like that. Dan template itu sebenarnya nggak di-encourage, terutama kalau misalnya ketemu template-template di YouTube, template-template di um, ya internet lainnya, kecuali Anda benar-benar seseorang yang memiliki zero experience in English. Nggak apa-apa pakai template itu. Karena tujuannya adalah intinya kamu berbicara jadinya template-nya. Karena kadang template itu membuat koherensi em, bahasa atau kalimat kalian itu menurun gara-gara template tersebut. Karena ingat ya, ini sebuah AI yang sudah lumayan lama em, makan dari data. Dan sifat natural AI itu adalah the nature of an AI is that the longer they live gitu kan, the longer they've been used and feed by a lot of data, mereka bakal jauh lebih pintar. Termasuk juga mereka bisa mempelajari template-template yang biasa kita gunakan sebagai template gitu. Jadi misalnya kakak pernah ngambil PTI test sebelumnya dan menggunakan template yang persis sama, itu bisa dikonsiderasi dia sebagai oh ini template nih gitu. Karena koherensi terhadap permintaan soalnya berbeda gitu. Dan kelihatan banget tuh sama AI-nya. Mungkin itu em, pertanyaan mengenai WHV dan student visanya, apakah akan ada template atau vocabulary advances-nya? Apakah menjawab atau misalnya belum menjawab, nggak apa-apa, bisa saya jawab lagi. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin masih belum paham terkait PTI akademik atau visa student, teman-teman boleh bertanya. Sudah, coba kita cek kolom IG-nya. Oh, L gitu. Ada lagi pertanyaannya. Oh ya teman-teman, untuk yang mungkin tadi terlambat masuk, jadi khusus untuk webinar ini kita akan kasih promo potongan kelas. Jadi kelasnya itu 3 hari, harganya itu 1.200.000. Dan ini bisa teman-teman klaim langsung menghubungi salah satu konsultan yang tadi nomornya udah di-share. Terus juga ada promo yang misalkan teman-teman nggak mau 3 hari, misalkan mau 30 jam. Nah, untuk yang pretestnya di atas 25, nanti kita tes dulu melalui pretest. Untuk pretestnya di atas 25 bisa ambil yang 5.700.000. Ini udah dapat apa aja? Ini udah dapat official test PTI, kemudian ada 30 jam kursus untuk persiapan PTI. Nah, untuk yang di bawah gimana Kak? Yang di bawah 25 bisa ambil yang 5.100.000. Ini udah termasuk 30 jam untuk bahasa Inggris dasar, les bahasa Inggris dasar, kemudian 30 jam lagi untuk kursus persiapan PTI. Dan berbagai benefit lainnya yang bisa teman-teman nanti langsung tanya ke konsultan yang ada nomornya yang tadi aku share. Terus jangan lupa juga untuk absen di bit.ly/hadir_KG. Apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri sesi hari ini? Untuk record dan semua yang udah dibagi hari ini akan kita upload ke YouTube. Jadi teman-teman boleh lihat di YouTube kita Best Partner Education. Jadi Best Partner ini ada di berbagai cabang yang teman-teman ada di pusatnya itu di Pontianak, Kota Pontianak, di Jalan Profesor Dr. Hamka. Kalau untuk cabang-cabangnya ada di Singkawang, kemudian ada di Jambi, dan akan ada juga di Bali. Boleh, boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin yang ada tadi chat
secara pribadi boleh tanya langsung aja supaya lebih interaktif dan mungkin ada teman-teman yang pertanyaannya lebih mau lebih banyak lagi, jadi bisa langsung tanya ke narasumber kita hari ini. Apakah sudah? Pertanyaannya sudah cukup? Sudah cukup, teman-teman? Oke, sebelum mengakhiri webinar hari ini, kita mau foto bersama dulu. Jadi, dimohon untuk teman-teman open kameranya. Siapa tahu yang open kamera, nanti kita ketemu lagi sebagai student di Australia. Atau yang PTI-nya mungkin bisa dapat 88, mungkin menyaingi Serayan. Ada. Oke. Boleh siap-siap 1 menit. Berapa? 50. Oke. 1, 2, 3. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman pada hari ini. Nantikan lagi event ataupun konten-konten kita selanjutnya di Instagram kita, Best Partner Education atau Bansa Foundation. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Saya Salsa Nabila, mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan teman-teman juga yang sudah bersedia bergabung di webinar hari ini. Selamat siang. Ya, makasih.